Qasem Sultan, selir Sultan Ahmed I yang haus kekuasaan. Selain Hurrem, wanita selanjutnya yang berpengaruh di Kekaisaran Ottoman adalah Qasem Sultan. Qasem Sultan merupakan permaisuri kesayangan dan juga istri sah dari Sultan Ahmed I. Sama halnya dengan Hurrem yang menjadi kesayangan sang sultan, Qasem dengan mudahnya mengambil alih kekuasaan dan mempengaruhi politik di Kekaisaran Islam tersebut. Bahkan tak hanya itu saja, Qasem juga bertindak sebagai salah satu penasehat bagi Sultan Ahmed I. Di video kali ini kita akan membahas mengenai Qasem Sultan, kisah dan riwayat hidup sang permaisuri hanya di channel Kisah-Kisah. Bagi yang baru menemukan channel ini, mohon bantuannya ya untuk subscribe, like, dan share. Qasem Sultan, seperti yang dilansir dari berbagai sumber, diperkirakan hidup pada tahun 1590 sampai dengan 2 September 1651 Masehi. Qasem berasal dari Yunani dengan ayahnya yang seorang pendeta di Pulau Tinos. Namun saat ia baru memasuki usia remaja yakni 15 tahun, Qasem pun diculik dan dijual seperti barang. Sementara Qasem sedang dijual, seorang utusan yang tidak lain adalah Sultan Ahmed I sendiri memperhatikan kecerdasan dan kecantikannya. Kemudian dia membuat keputusan yang mengubah hidupnya sendiri. Merasa dia adalah berlian, dia membawanya ke Konstantinopel untuk tinggal di istana harem, dan Sultan Ahmed I sangat menyayangi Qasem karena kecerdasan dan kecantikannya. Menjadi kesayangan dari seorang sultan tentunya menimbulkan rasa iri di antara wanita-wanita istana yang lainnya. Qasem bahkan dituduh melakukan sihir pada Ahmed I, namun semua itu bukanlah sihir, melainkan kecerdasan Qasem dalam diplomasi terhadap siapapun. Karena menjadi satu-satunya wanita kesayangan sultan, Qasem pun dengan mudah mengambil kesempatan dalam diskusi-diskusi kenegaraan sultan. Dari sanalah keinginannya akan kekuasaan mulai mencuat. Bukannya tidak memiliki saingan, Qasem di istana harem memiliki satu saingan yang harus dihadapi, yakni Mahfiruz Hatun. Meskipun sedikit lebih tua dari Qasem, Mahfiruz juga melahirkan putra sulung Sultan Ahmed, yakni Osman. Jadi tidak masalah berapa banyak bayi yang diberikan Qasem kepada suaminya, Mahfiruz akan selalu menjadi yang teratas dalam hal suksesi. Jelas, Qasem yang sangat kompetitif tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Qasem tidak melakukan sesuatu secara setengah-setengah. Balas dendamnya pada saingannya sangat brutal. Hingga pada sekitar pertengahan tahun 1610-an, Mahfiruz Hatun dibuang ke sebuah istana terpencil untuk menjalani sisa tahun-tahunnya dalam ketidakjelasan. Bukti haus kekuasaan Qasem tak hanya itu saja. Ia bersama dengan Janissary berusaha untuk menggulingkan Mehmed IV dan Turhan Sultan dengan menobatkan putra keduanya yang bernama Ibrahim, Sulaiman, dan menjadikan ibunya Dilasup sebagai ibu suri. Namun Turhan mengetahui rencana Qasem. Hingga pada 2 September 1651, Turhan Sultan menggunakan Sulaiman Aga dan pengikutnya untuk membunuh Qasem dengan dicekik menggunakan tali tirai. Jenazahnya dibawa keluar dari istana Topkapi dan dimakamkan di mausoleum di samping sang suami, Ahmed I. Setelah pembunuhan Qasem tersebut, Turhan Sultan dan wazir agungnya juga mengeksekusi para pendukung Qasem karena pengaruh mereka di istana. Tetapi ini menyebabkan kemarahan di antara orang-orang
dan Turhan terpaksa melepaskan wazir agungnya.